Ananda sekalian, seluruh peserta Forum Sahabat OSIS tahun 2024 yang terdiri dari utusan SMA se-Sulawesi Selatan. Di penutupan kali ini tentu saya mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta, seluruh perwakilan OSIS SMA se-Sulawesi Selatan yang mempercayakan menghadiri kegiatan yang dikelola atau yang diadakan SMA Islam Atira Bukit Baruga. Ananda sekalian, di akhir sesi ini ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah tadi pada saat pembukaan saya sempat bertanya dan menanyakan kepada Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan atau yang mewakili, ya. Pertanyaannya seperti ini, Ananda sekalian. Ini bisa disimak dan coba Ananda pikirkan. Saya tanyakan berapa lulusan SMP tahun ini? Ya. Akhirnya karena beliau juga tidak hafal, dia buka data di HP-nya. Anak-anak sekalian, ini Kota Makassar saja ya. Lulusan SMP tahun ini itu kurang lebih 23.300 siswa. Ya, jadi 23.300 siswa. Sementara Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, khususnya SMA negeri dan SMK negeri hanya bisa menampung 12.000 siswa. Ya. Yang kedua, kalau Ananda lihat, pernah enggak baca angka partisipasi sekolah SMA? Ada yang tahu enggak angkanya berapa? Angkanya itu kurang lebih 73%. Jadi perlu disyukuri Ananda sekalian yang hadir di sini adalah masuk dari 73% itu. Ada 27% teman-temannya yang harusnya sekolah SMA tidak sekolah hari ini. Jadi harus disyukuri. Ananda masuk di 73% yang melanjutkan sekolahnya di SMA. Kalau dari data yang ada di Makassar, ada 6.000 lebih siswa yang harusnya sekolah SMA, sekarang tidak bersekolah. Jadi ini perlu disyukuri. Nah ini perlu juga Ananda harus ketahui. Itu isu pendidikan. Apalagi, saya berikan contoh ya. Pernah enggak menghitung, ada yang tahu enggak jumlah bangku sekolah SD lebih banyak yang mana nih? Jumlah bangku sekolah SD atau kelas SD daripada SMP, yang mana lebih banyak? Hah? SMP lebih kecil, sedikit ya? Kenapa? Padahal harusnya sama, betul tidak? Karena semua yang sekolah SD pasti harusnya lanjut SMP. Tapi kenyataannya tidak ada. Itu kondisi pendidikan kita hari ini. Dan tugas Ananda sebagai pelanjut dan pemimpin masa depan bisa menjadi bahan untuk bagaimana membenahi ke depannya. Yang kedua Ananda sekalian, di akhir sesi ini saya mau menyampaikan bahwa tadi disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan atau yang mewakili beliau mengatakan bahwa pengurus OSIS itu mestinya menjadi siswa yang sangat peduli dengan lingkungan sekolah masing-masing ya. Jadi ada kepedulian. Kemudian anggota OSIS itu adalah seluruh siswa. Jadi tugas pengurus OSIS mengembangkan seluruh siswa yang ada di sekolah sehingga bersama-sama membantu sekolah. Ya. Jadi seperti itu. Nanti yang menjadi contoh teladan terbaik bagi siswa lainnya. Ya. Dan pesan dari tadi oleh Pak Kadis adalah bagaimana Ananda menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Nah, di sesi ini saya mau jelaskan untuk menjadi pemimpin yang sukses dan berhasil
di masa yang akan datang minimal memiliki 4 karakter ya. 4 karakter yang harus dimiliki Anda sekalian sehingga menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Karakter ini adalah sifat Nabi, sifat Rasulullah. Karena sebaik pemimpin yang pernah ada, pemimpin negara yang pernah ada di muka bumi adalah siapa? Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan orang yang paling berpengaruh di muka bumi ya, di dunia ini yang pernah ada itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim. Apa karakter kepemimpinan yang diwariskan oleh Rasulullah? Ada 4. Ini bisa dicatat. Yang pertama adalah pastikan Ananda memiliki sikap karakter yang pertama itu adalah fatona. Apa artinya? Fatona itu apa artinya? Cerdas. Apakah seluruh peserta di sini, panitia dan steering komitenya adalah siswa yang cerdas? Saya ulang, apakah seluruh peserta di sini adalah siswa yang cerdas? Kalau dilihat pembahasan tadi Ananda sekalian, 5 isu yang dibahas tadi itu luar biasa. Ananda sangat cerdas. Sudah membahas tentang isu pendidikan, membahas tentang isu politik dan lingkungan, membahas mental health sampai LGBT, dibahas tadi ya. Itu luar biasa. Akulturasi budaya dibahas tadi. Itu menunjukkan bahwa bacaannya siswa hari ini, Ananda sekalian peserta khususnya sahabat OSIS itu luar biasa. Berarti bisa dikatakan semua yang hadir di sini adalah siswa yang cerdas. Dijaga itu, dipertahankan itu, terus digali, diasah sehingga kemampuannya ini bisa dimiliki seterusnya. Menjadi siswa yang cerdas. Karena itu syarat pertama seorang pemimpin. Jadi kemampuan memiliki thinking skill ya, kemampuan berpikir yang lebih. Syarat yang kedua adalah apa? Amanah. Ya. Diberikan tugas tanggung jawab itu bisa dijalankan dengan baik, ya. Sebagai diamanahkan sebagai pengurus OSIS, ketua panitia itu dijaga dengan baik, ya. Bisa menjalankan tugas dengan baik. Itu syarat yang kedua. Jadi yang kedua adalah amanah. Ada yang tahu yang ketiga? Yang ketiga apa? Hah? Tablik atau sidik juga ya. Jadi kita yang ketiga kita tempatkan huruf S. Sidik. Artinya apa? Jujur. Seorang pemimpin atau calon pemimpin yang ketiga itu harus dimiliki adalah sikap jujur. Bahaya juga, hati-hati kalau orang cerdas tetapi tidak jujur ini. Ya. Luar biasa. Jadi nilai-nilai kejujuran harus ditanamkan. Apakah semua yang hadir di sini adalah orang-orang siswa yang jujur? Hah? Insyaallah ya. Pertahankan sekalian. Yang terakhir adalah tablik. Apa itu tablik? Menyampaikan, berdakwah. Maksudnya menyampaikan begini ya. Termasuk hasil deklarasi hari ini kan harus disampaikan kepada seluruh siswa, seluruh pemangku kebijakan ya, yang nanti. Jadi yang pertama adalah sifat atau karakter yang harus dimiliki calon pemimpin nanti masa depan, terutama pengurus OSIS nanti ke depan. Yang pertama adalah watona atau cerdas. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, sidik. Yang keempat, tablik. Kalau disingkat jadi apa? Singkatannya adalah fast ya. Cepat. Jadi kepemimpinan yang cepat. Luar biasa ya. Saya kira itu Anda sekalian pesan di akhir sesi ini. Terima kasih sekali lagi. Sahabat OSIS 2024. Itu nya ya. Abidah. Hah? Sukses. Oke, saya mau perkenalkan yel-yel ya. Ini bisa diikuti. Kita bisa berdiri mungkin. Mohon izin berdiri dulu nak.
Jadi gerakannya begini. Kalau saya bilang sahabat OSIS 2024 itu bersatu, bergerak, berdampak. Paham? Bersatu, bergerak, berdampak. Karena harapannya adalah Anda sekalian berkolaborasi, bersatu, kemudian bergerak bersama, bergerak sama-sama di sekolahnya ya, buat perbaikan. Dan insya Allah akan memberikan dampak untuk seluruh siswa dan untuk kemajuan pendidikan di Sulawesi Selatan. Diingat kata-katanya? Oke, kita coba ya. Bismillah. Sahabat OSIS 2024, bersatu, bergerak, berdampak. Terima kasih. Demikian, silakan duduk ya. Demikian dari saya dan terima kasih kepada seluruh pengurus OSIS dan seluruh pembina yang mendampingi, panitia yang bertugas sudah melaksanakan kegiatan hari ini, dan permohon maaf dari pihak panitia dan sekolah sekiranya selama kegiatan dari pagi sampai sekarang ada hal-hal yang kurang ya, Anda sekalian. Olehnya itu dengan izin bersama kita tutup kegiatan ini ya. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan Sahabat OSIS tahun 2024 pengurus OSIS SMA Islam Atira Bukit Barugel saya nyatakan ditutup dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.